Halo, terima kasih bertemu dengan saya pada pertemuan ketiga minggu ketiga kali ini. Saya akan membahas terkait tentang value dari bisnis informasi sistem ya. Kita akan melihat atau mengenal tentang cost dan benefitnya ya. Dalam investasi di bidang IT tentunya kita mengenal yang namanya tangible benefit dan intangible. Tangible benefit itu adalah sesuatu manfaat yang dapat di quantified dan diukur ya. Sedangkan untuk intangible benefit itu yang tidak dapat di ukur secara cepat. Nah, dia ada membutuhkan waktu sehingga dapat diukur keuntungannya. Nah, tangible benefit itu contohnya misalkan peningkatan sales itu bisa langsung, kemudian information system ya untuk memprediksi customer ya itu bisa langsung terhitung. Kemudian kalau intangible ini sebenarnya sudah ada dibaca di sini juga ya. Kalau intangible itu misalkan kita investasi sistem informasi ya, sistem informasi atau infrastruktur IT. Nah, itu kan tidak bisa terhitung secara langsung. Misalkan kita mengeluarkan investasi untuk sistem 100 juta. Kita nggak bisa ngukur untungnya kalau kita investasi sistem itu berapa seperti itu. Nah, menurut Lowdown tahun 2007 halaman 566 menyampaikan bahwa keuntungan dari informasi sistem itu secara tangible itu contohnya cost saving, yaitu biayanya berkurang ya. Ini peningkatan produktivitas, penurunan biaya operasional, pengurangan tenaga kerja, kemudian komputer ya, penurunan biaya vendor dari luar, penurunan biaya untuk clerical dan profesional. Nah, ini contoh dari manfaat yang dapat diukur ya, terukur ya secara langsung ya. Kalau yang intangible benefit itu contohnya peningkatan aset utilitas ya, itu ngukurnya kan susah. Kemudian peningkatan sumber daya kontrol ya, peningkatan perencanaan organisasi, peningkatan fleksibilitas organisasi, kemudian informasi yang lebih cepat ya, informasi yang lebih, peningkatan organisasi pembelajar. Nah, ini banyak sekali ya, peningkatan pengambilan keputusan, peningkatan operation. Nah, ini masuk pada intangible benefit seperti itu. Nah, ini ada contohnya. Biaya dalam membuat sebuah sistem informasi tentunya menjadi sesuatu yang sulit untuk diukur kebermanfaatannya ya, sesuatu yang sulit untuk diukur kebermanfaatannya. Nah, ini contohnya in-house development ya, salah satu tadi ini adalah pembuatan sistem informasi jika in-house ya. Faktor utama dari pengembangan sistem informasi in-house adalah biaya karyawannya ini dalam bagian personel software developer. Nah, kita bisa melihat dalam in-house development ini faktor-faktor biaya itu pasti muncul dari staff development software tadi, programmer, sistem analis, recruitment and engineering, software arsitek, tester. Kemudian juga ada project management staff, bayar juga yang ini, support staff, contohnya sekretaris, akunting, teknisi. Kemudian pembelian lisensi ya, install infrastruktur seperti itu. Kemudian pembangunan office space ya, electrical ya,
traveling, meeting, communication, masih banyak sekali. Nah, ini adalah faktor-faktor yang harus dibiayai ketika in-house development. Seperti yang setelah saya jelaskan sebelumnya, apa itu pengembangan software sistem informasi, pembuatan sistem informasi melalui in-house development. Yang kedua, ini pengembangan dari partner ya. Apa sih yang harus dibiayai? Tentunya ya bayar si partner ini ya, organisasinya ini membayar partnernya, berkomunikasi dengan partnernya dan sebagainya, ini dibayar. Jadi external software ya bayar softwarenya, seperti itu. Kemudian ada ordering an individually trunking solution ya. Nah, ini additional cost yang biasanya adalah traveling, meeting, communication, loss productivity, non-development personal, training, implementation dan conversation. Kalau pakai tipe buying, customized extending software standar, nah ini faktor yang harus dibayarnya, lisensi, ya, kemudian biaya customing softwarenya, terus pendalaman software, ya, untuk jika ada fitur-fitur yang hilang, integrating the standard package, ya ini integrasi dari standar paketnya, instalasi sistemnya, training sebelum instalasi, implementasinya, seperti itu. Hardware, jaringannya, nah ini harus dibayar. Begitupun dengan employee application service provider. Nah, di sini jelaskan beberapa metode estimasi biaya ya. Estimasi berdasarkan effort yang dibutuhkan untuk berdasarkan hasil proyeknya ya. Ini nanti bisa dibaca. Nah, bagaimanapun untuk mengukur dari ukuran sistem informasi, pendekatan yang umum adalah line code, yaitu tradisional pengukuran dari software. Line code ini biasanya source code line yang digunakan. Jadi gini, line code ini dia pendekatannya menghitung berapa kode yang dibangun ya di dalam bahasa sistemnya itu. Nah, ini biasanya seperti itu. Kemudian juga function ya, poin-poin. Nah, poin-poinnya. Kemudian ada juga yang object point ya, object point. Nah, ini karakteristik dari metode estimasi biaya. Analogi base, ada case based reasoning, ada expert judgment, presentation share, fixed budget, function point method, dan Kokumoto. Project yang lama yang telah selesai dipilih dan dikomparekan dengan project sekarang. Aktual data dari project yang telah selesai digunakan untuk mengestimasi kebutuhan, durasi, ukuran. Nah, project baru kemudian muncul kesimpulan biaya dari project baru dari analogi project lama. Nah, kalau CBR adalah otomatis pendekatan artificial intelligence yang digunakan untuk similarity dan analogi. Nah, informasi dan pengetahuan tentang project yang lama yang ada di dalam deskripsi dalam yang dimiliki di dalam case project baru dicek kesamaannya. Nah, kemudian dia dihitung berapa sih total project barunya akhirnya. Jadi dia kalau case based reasoning ini melihat pada kesamaan dari project lama
itu kalau biayanya seperti ini berapa, baru nanti dikarakterisasikan di total. Kemudian expert judgment, expert pada estimasi biaya software dan aplikasi domain yang dibutuhkan adalah konsultasinya. Ini ada konsultasinya ya, konsultan ya, expert. Jadi dia yang sudah memahami, punya pengalaman. Nah, di sini kita nanya ke expert judgment. Nah, ini ada juga persentase share, yaitu modul yang digunakan untuk membagi budget dari sumber manusia ya yang dialokasikan berdasarkan tahapan proyeknya. Pembagian dari tahapan dapat ditentukan berdasarkan pengalaman dari proyek sebelumnya dari organisasi atau industri yang ada. Kemudian ada juga fixed budget. Nah, ini budget projectnya telah di set up, contohnya berdasarkan pada top management project untuk customer ini dia memiliki memiliki uang sekian gitu ya, memiliki uang sekian bisa sampai sejauh mana. Kemudian ada function point method. Ini adalah metode yang berdasarkan ukuran yang menggunakan fungsi poin untuk mengestimasi dari ukuran sistem. Kualitatif faktor dimasukkan ke dalam level kesulitan dan kompleksiti ke dalam account dan historical data untuk memplotting poin fungsi pada setiap orangnya. Jadi di sini function point method ini dia ngukur pada secara kualitatif ya, bagaimana sistem itu kesulitannya ya, kompleksitasnya, maka muncullah harga. Ada construct cost model COCOMOL. Ini berdasarkan empirical data dari banyak software dari proyek pengembangan perangkat lunak. COCOMOL 2 ini memprovide ya formula yang berbeda, tipe yang berbeda dari aplikasi yang digunakan untuk mengestimasi sistem baru. Jadi dia ngukurnya itu berdasarkan konstruktif ya, dia yang namanya konstruk ya. Konstruk itu berarti dari beberapa modul kemudian dihitung seperti itu. Tapi pada kenyataannya sih saya biasanya kalau implementasinya ya, kalau yang pernah saya lakukan itu saya case by reasoning, karena saya biasanya berdasarkan case-case yang lama yang pernah saya project lama saya, lalu saya mengukur kira-kira perkiraan biayanya berapa seperti itu. Nah, ini bisa dilihat ya, nanti dipelajari. Jadi ada beberapa cara penghitungannya seperti itu. Ini penjelasan yang tadi nanti bisa dibaca. Jadi ada beberapa cara perhitungan mengukur biaya. Kalau kita mau mengukur biaya-biaya dari sebuah sistem atau kebermanfaatan dari sebuah sistem informasi, kalau yang tangible mungkin mudah. Kalau yang intangible itu biasanya kita perlu mengukur secara analisis ya. Biasanya ada, kalau kita menggunakan kerangka COBIT itu ada namanya file IT. Nah, ada di situ kerangkanya seperti itu. Nah, tugas yang bisa nanti dilakukan oleh teman-teman semuanya adalah menganalisis dari cara mengukur kebermanfaatan dari sistem informasi ya, investasi sistem informasi secara tangible dan intangible. Nah, kalian nanti bisa membaca dari beberapa jurnal, kemudian ini tugasnya berkelompok ya. Pilih salah satu, mau cara ngukur tangible dan intangible, cari jurnal-jurnalnya, kemudian nanti silakan dibuat rangkumannya seperti itu. Itu mungkin terkait pengukuran biaya ya.
Itu saja mungkin untuk materi dari value cost dari information system.